Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa kita akan bahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 16 Juli 2025. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 15 Juli. Belum selesai, ada Asri dari properti yang pada perdagangan hari ini menguat. Asri. Alam Sutra Realty pada perdagangan hari ini menguat. ITP ya. Meskipun kita punya teman cukup lama, kita buat yang termin di sini menguat ITP, koreksi kita buat yang termin lagi di sini, koreksi sampai support 120 bahkan. Harusnya kalau ada sebetulnya yang akumulasi pelan-pelan sudah floating profit. Hari ini berhasil breakout MA20, breakout 50, cukup solid, volume cukup bagus, menguat 13,6%. Bandarmologi akumulasi XLCC. Yang keluar SQ GRYC. Secara bandarmologi XL average di 138 ya. Akumulasinya masih retail, namun ini sudah cukup bagus jika kita lihat volume. Sebelumnya jika kita ingat di bulan Agustus saat Asri berhasil breakout EMA 200 dengan volume yang cukup bagus. Ini 344 juta lot. Kemudian rally sampai 250. Nah, kondisi saat ini volumenya 125 juta. Cukup bagus ya, cukup bagus. Sejak tanggal 11 Mei ini volume juga cukup bagus sehingga ini menandakan uptrend minor dari Asri. Low, higher low, higher low. Potensial 150 breakout cukup besar. Potensial breakout EMA 200 cukup besar dan bisa kembali uptrend untuk Asri. Kalau mau spekulasi buy kembali pada bulan esok boleh. Dengan support saat ini ada di 125. TP2 di 149. Namun kalau mau hold jangka menengah panjang juga diperbolehkan. 149. Di sini. Kemudian ada PAM G yang pada perdagangan ini berhasil hit TP juga, bahkan sempat menguat sampai cukup tinggi ya. Kita buat yang terima untuk perdagangan 14 Juli, kemudian hit TP 14 Juli lanjut menguat. Dua kali kita buat yang terima dan harusnya profit. Di sini kita buat yang terima hit TP, kita buat yang terima koreksi minor hit TP. Jika dari sini sampai high 40%. Jika dari awal 52%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PAM G. Bahan terminologinya ada XLPO ya, nambung XL 2 miliar 98 average-nya. Floating loss. Jangka menengah cukup bagus namun cukup high risk ya, bisa jadi dengan kondisi seperti ini sudah markup kemudian turun kembali sampai ke 70. Sudah bukan rekomendasi lagi lah. Kecuali sobat trader yakin. Lanjut SSIA yang masih cukup rally. All time high. SSIA ITP sebelumnya kemarin lanjut menguat, volume hari ini bahkan makin bagus. 46% dari last price kita buat yang HP masih terus nampung. Yang jualan OD, PD, YU. Secara teknikal sudah sangat strong uptrend. Ini ya. Jika ada koreksi kembali ke 2200, menarik untuk cicil-cicil. Jangka menengah panjang sangat bagus. Namun kalau untuk scalping ya harus pantau pada saat market berjalan karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Kemudian blok Mary Coin. Blok pada perdagangan ini arahnya sempat terbongkar sampai low-nya di 515. 515. Kemudian XLCCMG. Wah, cukup berani.
Ada MG, XL, CC yang spekulasi buy, average-nya di 590-an. Yang keluar SQ, RF masih tampak cukup bagus akumulasinya, sehingga potensial masih menguat cukup besar untuk blok. Arah hari keempatnya kebongkar, namun semoga masih lanjut menguat. Masih bisa di hold bagi yang punya dari harga IPO. Kemudian Mary ini yang cukup cantik mainnya. Pada perdagangan hari ini arah kembali. Bahkan secara fundamentologi justru distribusi MG 2,6 miliar sudah. Wah, bawa pulang uang cukup banyak nih MG. Volume cukup kecil karena cukup cepat arahnya. Sedangkan kemarin 11 Juli ini dibuka dulu, kemudian baru arah. Tanggal 14 Juli juga dibuka dulu langsung arah. Bagi yang punya IPO masih bisa di hold kalau ada yang punya. Meskipun beberapa kali gocekan ternyata arah berkali-kali. Ini tunggu momentum koreksi saja. Kalau mau spekulasi buy jangka menengah. Bagi yang mau spekulasi buy. Kalau yang tidak ya tidak apa-apa. Kemudian koin. Koin arah hari kelima. Secara fundamentologi yang dapat OD XLCP. XL cukup solid. Beberapa kali dapat di arah. Bahkan ini cukup banyak XL. Dapat di koin 477 juta. Wow. Sistemnya makin bagus sekali ini Stockbit. Selamat kalau ada yang dapat di harga arah. Semoga bisa masih lanjut arah. Ya, tidak justru di bawah turun. Namun, koin kalau di bawah turun, arahnya dibongkar justru kesempatan untuk kita bisa spekulasi buy koin. Kemudian CDIA. CDIA arah hari kelima sama XL yang dapat cukup banyak. Wow. 1,5 miliar XL dapat 23.000 lot. Selamat kalau ada sobat yang memakai XL dan dapat barang di CDIA. Cukup solid XL ini. Jika arahnya kebongkar bisa spekulasi buy, bisa di hold bagi yang punya IPO. Nanti average up kalau arahnya CDIA kebongkar. Semoga bisa 1.000, 2.000 jangka menengah. Kemudian Inet terakhir. Inet running profit. Kita buat counter sejak tanggal 30 Juni. Supportnya di 155, bertahan di support, kemudian rally. Dari last price menguat cukup tinggi. Kalau dari last price 41%. Selamat kalau ada yang masih hold Inet dari harga 168-an. Ini koreksi, kemudian hit TP kita di 181. Sideways. Hari ini breakout dengan volume yang cukup bagus. Akumulasi bahkan cukup bagus, ada AK, BK, ZP. 11 miliar, 11 miliar. Ya. Asing ada masuk cukup besar. Selama bertahan di atas 200, bisa di hold. Ini jangka menengah cukup bagus. Sebelumnya resisten 200 cukup susah ditembus. Ini kontak 200 koreksi. Kontak 200 koreksi. Ini kontak 200 koreksi minor. Hari ini breakout cukup solid. Sehingga masih bisa di hold bagi yang dari ke bawah. Hold selama bertahan di atas 200. Jangka menengah cukup bagus. Potensial 250 bahkan 300 cukup besar untuk Inet. Oke, selanjutnya kita bahas beberapa emiten yang diakumulasi dan potensial menguat. Banyak sekali, ada 105 emiten. Kita pilih. Semoga ada yang menarik. Truk. Truk CEM. PZZA. Kita lihat truk. Truk akumulasi cukup bagus. Kita punya di sini, bawa turun. Baru setelah itu hit TP. Ini ada akumulasi oleh MG sehingga kita masukkan termin ulang dengan support di 130 untuk truk. TP2 di 146. 146 di sini. Kemudian PZZA tadi. PZZA. Sudah masuk target lain, HTP masih cukup bagus. Potensial breakout
bullish flag, dan bisa rally. Akumulasi YUXL. Biasa saja tampaknya akumulasinya, namun ini jangka menengah tampaknya cukup solid ya. Bisa ke 180 ke atas harusnya untuk PZZA ini. Kemudian CEM. Akumulasi masih biasa. Belum tampak tanda-tanda, namun kalau mau spekulasi buy, ini area yang cukup menarik, buy on weakness. TP2 di 57. Atau 58. Selanjutnya ada CAM Indo Fern. CAM. Akumulasi cukup bagus, kita punya di sini menguat, belum hit TP, koreksi minor sampai ke 520, ini kesempatan buy yang cukup menarik. Target TP masih sama 220 ke atas ya untuk CAM. Kita catat ulang untuk CAM. $218. Oke, selanjutnya ada BNLI tadi. Kita lihat BNLI. Bang. Akumulasi ZP. Cukup bagus akumulasinya. Menguat koreksi, bertahan 520. Menguat koreksi, bertahan 520. Semoga bisa menguat lagi. 2.500 support BNLI. TP2 di 2.900. Oke, selanjutnya Awan, Bumi, Bird, Jemas, ANCT. Awan sudah berhasil berangkat tema 20. Akumulasi AKBK. Spekulatif dengan support di 240 untuk Awan. Kita masukkan trading line Awan. 240, TP2 di 284. 284 ada di dekat MA50. Di sini. Semoga segera jalan untuk Awan. Kemudian adakah yang menarik? Properti APLN. PLN tadi sudah ya. APLN. Ya sudah. Dewa. Dewa akumulasi akan cukup bagus ya. Kita bagian di sini TP koreksi minor sudah ada rejection. Kesempatan Dewa. Potensial berikut 190. TP2 di 189. Di sini. Selanjutnya Adi. Adi akumulasi cukup solid. Sebelumnya kita punya di sini bawah turun
Saat ini sudah mulai ada akumulasi lagi, tampak cukup bagus akumulasinya bahkan. $6.700 support kuatnya. TP2 di 7.400. Sama, dekat dengan target sebelumnya. Meskipun volume belum cukup bagus, namun harusnya akumulasi ini menunjukkan kondisi yang cukup bagus sehingga potensial menguat cukup besar untuk AAD. Lalu MAPI, BTPS, BSDE. Oh ya, properti BSDE belum dibahas. BSDE. BSDE menguat 5%, akumulasi cukup bagus. Supportnya jelas, breakout EMA 20. BSDE masuk trading line. TP2 di 875. Kalau mau hold jangka menengah juga tampak cukup bagus untuk BSDE. Kemudian P1, ada sobat trader juga yang bertanya terkait P1. Kita bahas sekilas apakah ada akumulasi, distribusi. P1 sudah masuk trading line sebelumnya karena ada akumulasi, namun ternyata belum benar-benar menguat. Ini akumulasi berarti turun. Ini akumulasi turun. Kemungkinan besar breakout EMA 20 besok ya. Semoga besok breakout EMA 20 kemudian sampai ke TP kita. Selanjutnya ada Piva, Nobu, Jati. Nah, Jati ada akumulasi. Akumulasinya ternyata XL. Wah, cukup besar. XL, XA, KI, EP. Semoga menguat ya untuk Jati. Gross. Kita masukkan trading line ulang untuk Jati. Support di 140. TP2 di 159. Sebelumnya masuk trading line di sini, koreksi minor, hit TP. Ini semoga juga bisa langsung jalan. Sama 159 ya targetnya. Selanjutnya Nobu Sido. Nobu. Oh, gocekan. Ngeri. Akumulasi cukup bagus Nobu. Supportnya ada di 550. Bullish engulfing. Potensial menguat cukup besar untuk Nobu. Support di 550, Nobu 550. TP2 di 620. Semoga bisa langsung segera jalan. Harusnya masih bisa lanjut menguat ya. Ini tampaknya cukup bagus sentimen di perbankan. Nih, volume 26 Juni besar sekali. Oh, ini saat ada news. Selanjutnya Arto. STAA. Cek ada akumulasi. Arto dulu. Arto belum hit TP. Masih potensial cukup bagus. MJ akumulasi kita tandai untuk pengingat. Cek. Cek kemarin cukup volatil. Hari ini koreksi 4%, akumulasi YJ, BRKK. Sebelumnya arah di sini jika kita ukur dengan Vibo sudah cukup sampai di golden ratio ya. Kalau mau spekulasi buy, supportnya kita kasih toleransi di 175. 175. Trading line untuk cek. TP2 di 184. 184. Nah, 194. Sini kita tandai. Untuk lebih pastinya kita coba gunakan time frame yang lebih kecil.
1 menit. Time frame 1 menitnya menguat, koreksi menguat. Sideways. Nah, ini jika berhasil breakout 5200 harusnya bisa ke 194. Gunakan time frame 1 menit untuk memantau pergerakan dari cek. Selanjutnya ISAT, ada akumulasi PIVA. PIVA hari ini juga tampak menguat ya. PIVA kemarin menguat. Hari ini koreksi minor. Akumulasi masih cukup bagus. Semoga segera hit TP untuk PIVA. Saya tandai bahwa ini ada akumulasi. ISAT. Goto. ISAT EMA 20. Akumulasinya siapa nih? ZP, CC, BG. Tidak benar-benar bagus sebenarnya akumulasinya. Anehnya asing terus akumulasi. Ya. Asingnya terus akumulasi. Kita bagian di sini sempat menguat. Oh, ini tertahan 5200 dia. Tertahan 5200. Sideways. Nah, kita masukkan dari mulai nggak apa-apa karena ada akumulasi. ISAT. Breakdown 2000. Cut loss 2150, target TP2. Pas di sekitar 5200. Ini jika berhasil breakout harusnya bisa uptrend. Terakhir Goto. Akumulasi AGDP. Asing tampak masuk. Beberapa kali tampak akumulasi sideways. Sedang berusaha breakout EMA 20 ini. Jika berhasil breakout harusnya 62, 65 gampang untuk Goto. Itulah beberapa emiten-emiten yang potensial menguat untuk beberapa waktu ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.